Izin Bu Asisten, kalau sudah siap, saya akan menginformasikan ke Pak Wali. Kebetulan kami lengkap di Mataram, Pak Wali, Pak Dandim, Pak Ketua DPR, Pak Kapolres hadir langsung. Iya Pak, kita segera mulai nih ininya. Supaya saya segera informasikan. Pak Sekda maklum Pak Gubernur. Oh dari Lombok Utara ya. Oh iya. Kapan itu? Ya, baik, Bapak Ibu, yang kita mulai ya, ANEF hari ini. Pada hari ini Bapak Gubernur berada di Jakarta untuk persiapan beberapa rapat-rapat dengan kementerian, kemudian Ibu Wakil Gubernur rapat untuk daerah super prioritas di Jakarta juga. Bapak Sekda mewakili Pak Gubernur, dan saya yang ditugaskan pada hari ini mewakili beliau untuk hadir di rapat ANEF, analisa penanganan COVID NTB dan persiapan pelaksanaan PPKM level 3 di masa Natal dan Tahun Baru Provinsi Nusa Tenggara Barat. Karena itu kami lihat sudah semua hadir. Terima kasih semua Satgas yang sudah hadir. Terima kasih yang hadir lengkap seperti Kota Mataram, kemudian Lombok Timur, Lombok Barat, Sumbawa, rata-rata hadir lengkap. Terima kasih. Setelah hampir 1 bulan kita tidak melaksanakan ANEF, kita memulai lagi ANEF pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Kapolda Nusa Tenggara Barat, Bapak Danrem 162 Wirabakti Nusa Tenggara Barat, Bapak Ibu Ketua Satgas, Bupati dan Wali Kota se-Nusa Tenggara Barat, Bapak Ibu Kapolres se-Nusa Tenggara Barat, Bapak Ibu Dandim se-Nusa Tenggara Barat, singkatnya seluruh hadirin peserta rapat yang dirahmati Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rahmat dan hidayahnya kita semua diberikan nikmat sehat, nikmat selamat untuk bisa hadir bersama dalam ANEF penanganan COVID-19 di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada hari ini di awal bulan Desember tahun 2022. Pada kesempatan ini kami sampaikan permohonan maaf Bapak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur karena beliau tidak bisa hadir langsung pada ANEF ini, tetapi karena ini dalam ANEF ini ada sesuatu yang istimewa yang harus kita bicarakan dan kita tindak lanjuti, yaitu tentang persiapan pelaksanaan PPKM level 3 di masa Natal dan Tahun Baru yang akan datang. Maka dengan tidak mengurangi rasa hormat, ANEF ini tetap kita laksanakan dan saya diminta untuk mewakili beliau. Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa saat ini dari sisi penanganan COVID, NTB termasuk salah satu daerah dengan penanganan COVID yang baik di Indonesia. Kita masuk di 10 besar yang terbaik secara menyeluruh. Tetapi di satu sisi lain,
kita juga mendengar bahwa sudah ditemukan mutasi virus COVID-19 yang baru, yaitu mutasi virus yang sudah dinamai oleh WHO sebagai Omicron, mutasi virus ke-15 yang sudah ditemukan dari selang waktu 2 tahun ini. Menghadapi hal tersebut, kita juga sudah menerima semua edaran atau Inmendagri yang nomor 62 dari pusat yang sudah mulai memberikan petunjuk tentang upaya-upaya pengendalian, pencegahan, dan pengendalian terjadinya gelombang ketiga COVID-19 di Indonesia yang diramalkan atau diperkirakan terjadi apabila kita tidak mengendalikan pergerakan massa di akhir tahun, di masa liburan Natal dan Tahun Baru. Untuk itu, pada kesempatan ini, itulah 3 agenda utama kita dalam rapat ANDAF ini. Untuk penanganan kita fokus nanti di vaksinasi, kemudian kita bicara soal Omikron, dan yang ketiga kita bicara soal kesiapan PPKM level 3 di masa Natal dan Tahun Baru. Bapak Ibu sekalian, mengawali acara ini kami akan berikan sedikit highlight situasi NTB, kemudian dengan beberapa aturan-aturan dan hasil rakor dengan pusat, untuk kemudian kami mohonkan dari Pak Kapolda dan Pak Danrem untuk juga memberikan arahan, dan kita akhiri dengan diskusi untuk hal-hal yang mungkin perlu kita samakan persepsi menjelang akhir tahun ini. Demikian Bapak Ibu, saya akan mulai dengan memaparkan kesiapan. Ya, kita tahu sekarang posisi Indonesia ya, kita sudah mulai melandai sama dengan kita ya. Ini adalah salah satu superbaik ya. Ternyata tidak ada peningkatan kasus aktif. Kita ini sudah lewat seminggu, kita tinggal menunggu seminggu lagi. Kalau dalam seminggu lagi tidak ada, maka kita pastikan Superbike tidak menimbulkan klaster baru. Kemudian Indonesia sendiri masuk zona hijau COVID-19 dan aman dikunjungi. Ini kabar gembira untuk pariwisata, karena kita mengandalkan pariwisata, sehingga kita harapkan pada saat libur-libur mendatang dan kegiatan-kegiatan internasional yang akan datang, kita bisa mendapatkan banyak tamu. Ini posisi dalam minggu yang lalu, 5 level 1, 5 level 2, dan dari hasil evaluasi, kabupaten kota dengan level 2 mempunyai kapasitas terbatas dan sedang untuk vaksinasi 1 dan vaksinasi lansia. Kalau menyangkut treatment, testing, tracing, dan sebagainya, respon dari kapasitas respon semua memadai. Jadi memang PR kita semua, terutama kabupaten kota yang dalam level 2, adalah cakupan vaksinasi 1 dan vaksinasi lansia. Untuk NTB saat ini berada di level 1, ini kita lihat perkembangan kasus harian kita, bulanan kita tahu sudah sangat melandai. Kita lihat perkembangan harian kita dalam 1 minggu terakhir tidak pernah ada di atas angka 5. Ya. Bahkan kemarin malam itu kosong. Jadi dalam seminggu ini ada 2 hari di mana tidak ada kasus positif baru sama sekali. Ini adalah posisi Indonesia, NTB saat ini. CFR kita berada di bawah nasional.
ada 4 kabupaten yang berada di atas nasional, ya. Kemudian kesembuhan kita masih di bawah nasional sedikit, karena nasional 96,4, NTB 96,2. Ada 4 kabupaten juga yang berada di bawah kesembuhan nasional, walaupun selisihnya tidak terlalu banyak. Kasus aktif saat ini kita masih 0,5, ya, dengan mortalitas kita. NTB berada jauh di bawah mortalitas nasional, di mana nasional 53 per 100.000, kita berada di 17,8 per 100.000. Ini adalah situasi terakhir untuk vaksinasi. Kita lihat bahwa untuk vaksin 1 kita berada di angka 70,11% di atas Indonesia, rata-rata Indonesia. Vaksin 2 kita masih berada di angka 38%, sementara lansia ternyata kita juga sudah berada di atas rata-rata Indonesia, 55,01. Nah, kalau kita lihat bahwa untuk vaksin 1 yang masih berada di bawah rata-rata NTB adalah Kota Bima, Kabupaten Sumbawa, Dompu, dan Kabupaten Bima. Untuk vaksin 2 yang kita semua rata-rata masih harus mengejar, karena kita rata-rata masih di 38,43%. Dan untuk vaksin lansia, PM-nya ada di semua sebetulnya, karena kita berharap juga vaksin lansia ini mencapai 70%. Sementara yang sudah tinggi adalah Lombok Tengah 67,64% dan Lombok Barat di 64,72%. Nah, yang lain masih agak jauh dari angka 70%. Jadi sama dengan target yang lain, vaksin lansia juga diharapkan mencapai angka 70%. Nah, justru lansia ini yang harus kita lindungi. Nah, ini adalah pencapaian Provinsi Nusa Tenggara Barat terakhir, ya, 70,11 dengan 38,49. Jadi kalau kita lihat angka yang belum divaksin masih cukup tinggi. Kita masih punya beban 1.169.000 penduduk, dan untuk vaksin 2 masih ada 2.405.000 penduduk. Ini adalah per grafikan, ini adalah masing-masing kabupaten kota. Bapak Ibu melihat bahwa untuk dosis 1 yang masih di bawah 70% adalah Sumbawa, Dompu Bima, dan Sumbawa, Dompu Bima. Kemudian untuk vaksin kedua kita lihat hanya Kota Mataram yang berada di atas angka 70%, dan lansia belum ada yang di atas 70%. Ini adalah untuk anak sekolah, remaja, alhamdulillah sudah 80,44% vaksin 1 dan 42,04% vaksin 2. Kita sebetulnya punya kesempatan sebelum tanggal 15 Desember saat anak-anak terima rapor. Nah, kita pasti punya kesempatan untuk memvaksinasi anak-anak kita sebelum liburan. Jadi kita harapkan memasuki liburan anak-anak kita bisa sudah tervaksinasi semua. Jadi saat ini anak-anak kita sedang ujian semester. Kami harapkan setelah ujian semester berlalu, sambil menunggu pembagian raport, maka vaksinasi remaja bisa digencarkan. Vaksinasi lansia ini 54,61%. Ini juga salah satu yang akan kita diskusikan pada hari ini, bagaimana upaya-upaya kita untuk mengoptimalkan pencapaian sasaran lansia sebesar 366.117 di seluruh NTB, karena belum ada satupun yang mencapai 70% untuk vaksinasi lansia. Dan sementara salah satu indikator penilaian level yang utama sekarang ini adalah vaksinasi lansia. Ini jadi kalau ada pertanyaan kenapa saya turun menjadi level 2, maka mari lihat indikator vaksinasi lansia. Kita melihat bahwa laju vaksinasi di NTB kita posisi naik, ya, masih naik. Kita lihat pada saat intervensi di akhir September, maka terjadi peningkatan yang cukup besar, ya, sampai
pada bulan Oktober, tetapi sedikit menurun 418% pada bulan November. Jadi kita melihat dampak dari intervensi secara khusus di banyak tempat, maka terjadi peningkatan laju vaksinasi di seluruh NTB. Hitung dalam 45 hari dari akhir September sampai 10 November, rata-rata setiap hari kita memvaksin sekitar 46.000 orang. Ini adalah laju vaksinasi harian yang mengalami perlambatan. Kita lihat bahwa 1 minggu terakhir mulai menurun. Jadi sebenarnya puncak di bulan Oktober, November mulai menurun, tetapi pada 1 minggu terakhir terjadi penurunan cukup signifikan. Kalau bulan awal November sampai pertengahan dibandingkan dengan bulan Oktober turun tapi tidak terlalu signifikan, tetapi untuk minggu terakhir ini cukup signifikan penurunan dari vaksinasi di Nusa Tenggara Barat. Jadi dosis 2 harian pun mengalami peningkatan juga di Oktober, tapi juga mengalami penurunan walaupun tidak sesignifikan perlambatan di vaksinasi satu. Salah satu yang disinyalir sebagai penyebab penurunan ini adalah kondisi umum musim penghujan, sehingga ini agak menghambat pergerakan dari tim vaksinasi. Kemudian sasaran yang tidak di tempat karena mulainya proses bertanam di ladang. Kemudian sasaran real lebih rendah dari proyeksi sehingga sulit dalam pencarian pergerakan sasaran, dan ini sudah ditindaklanjuti di 2 tempat ya. Kabupaten Lombok Tengah dan Kota Mataram sudah bersurat secara resmi menyatakan real sasaran jumlahnya ternyata jauh di bawah, bisa menjadi perubahan dalam perhitungan kita. Dan kolaborasi tim lintas sektor saat ini mungkin karena sudah kemarin sempat capek di bulan Oktober, mungkin sekarang fase kelelahannya, kita harapkan bulan Desember bisa meningkat lagi. Nah, kenapa vaksinasi ini menjadi penting? Karena berdasarkan rilis dari Kementerian Kesehatan, saat ini orang sakit adalah yang terkena COVID adalah mereka yang belum divaksin. 99% kasus yang dinyatakan positif rata-rata belum divaksin. Vaksinasi lengkap positif ada 3 orang, vaksinasi parsial positif 2 orang, tetapi yang belum divaksin ada 219 orang. Jadi ini sangat jauh jaraknya antara orang yang sudah divaksin dengan belum divaksin dalam hal resiko terhadap penularan COVID. Ini adalah ketersediaan vaksin saat ini, ya. Yang ada sekarang ada vaksin 459.195 yang tersebar di seluruh kabupaten kota. Kemudian ada CoronaVac sebesar 86.350 yang ada di gudang provinsi sebagai booster. Ini adalah modal kita untuk melakukan pergerakan di bulan Desember ini. Nah, karena ada permasalahan pelandaian, kemudian ada kita ingin mempercepat kembali vaksinasi, maka kita ada beberapa catatan yang menjadi potensi temuan, yaitu kekurang rapian pencatatan dan penundaan input data capaian. Nah, minggu lalu bersama Binwil dari Kementerian Kesehatan, kita melakukan rekonsiliasi data vaksin dan cakupan, kemudian melakukan upaya untuk mengatasi selisih dari data manual dengan KPCPEN. Kalau di persentase selisih itu adalah 7%, tapi kalau diangkakan pada minggu lalu itu ada 304.000 yang belum masuk di dalam piker, ya. Kemudian ada beberapa upaya yang sudah disepakati dari pertemuan dengan Binwil untuk itu, yaitu penambahan kapasitas input petugas entry di puskesmas atau disebut batalion piker puskesmas, sehingga
dengan adanya batalion Pikar Puskesmas, itu setiap vaksinasi yang baru tidak ada lagi yang di-delay. Kita tinggal mengurusi yang delay yang 304.000 ini. Ya, 304.000 ini kita urusi, tetapi yang baru tidak boleh lagi ada delay. Karena kalau tidak dibentuk batalion Pikar di Puskesmas, maka jumlah selisihnya akan selalu bertambah. Karena kita sendiri juga proses vaksinasi 1 dan 2 di lapangan tetap berjalan soalnya. Ini membantu batalion Pikar kabupaten kota yang sudah ada. Jadi kan selama ini dibantu oleh siswa kepolisian yang input data Pikar. Saya diharapkan batalion Pikar kabupaten kota menyelesaikan yang tersisa, batalion Pikar Puskesmas memasukkan yang baru-baru, tidak memberikan beban tambahan kepada batalion Pikar di kabupaten kota. Nah, penginputan minta langsung diberikan, dimasukkan untuk yang vaksin dosis 2 yang belum terbuka. Jadi ada vaksin dosis 2 yang belum 28 hari sudah disuntik kembali, ternyata pikannya belum terbuka. Nah ini jangan sampai ketinggalan untuk menginput apabila akses ke pikan sudah terbuka. Kemudian Bapak Ibu di Satgas Kabupaten Kota aktif memantau update data input secara sistem di dalam aplikasi Pika dan KPCPEN. Jadi ada evaluasi ke dalam dari masing-masing kabupaten kota. Kemudian dari 304.000 itu hasil evaluasi tim inspektorat dan Binwil, ternyata 40% itu adalah yang bermasalah dengan NIK-nya. Jadi permasalahan NIK dan kependudukannya ada 40%. Nah, sehingga ini peran dari Dukcapil, rekon dan tracking data dan masalah kependudukan ini menjadi masalah utama untuk diselesaikan di masing-masing kabupaten kota. Kemarin pada waktu rakor, kita menghadirkan Dukcapil mulai dari Dukcapil pusat sampai Dukcapil kabupaten kota. Kemarin disepakati ini permasalahan ini diselesaikan berjenjang. Mana yang bisa diselesaikan di kabupaten, diselesaikan di kabupaten. Apabila tidak bisa diselesaikan, data tersebut dikirim ke pusat untuk kemudian diselesaikan di pusat. Jadi 40% masalah kependudukan harus disikapi secara serius, dan sudah kesepakatan juga dari teman-teman yang hadir pada rakor itu, 60% dari 304.000, ya sekitar 180.000 itu harus bisa selesai entry sebelum pada terakhir pada 15 Desember. Jadi salah satu kado untuk HUT NTB adalah selesainya permasalahan entry data vaksin ke dalam Pika. Jadi kita bicara 60%-nya karena 40% ini data kependudukan, tetapi sebetulnya kita ya 100% harus selesai, tetapi yang kita harapkan bisa entry itu adalah 60%-nya, 40%-nya bila sudah selesai masalah kependudukan segera entry ke dalam sistem Pika. Nah, untuk masalah jaringan internet dan aplikasi ini kita harapkan ada pemetaan dari masing-masing satgas daerah mana yang blank spot, ya. Blank spot yang sehingga bermasalah, sehingga itu membuat keterlambatan kita dalam melakukan entry langsung pada saat pelayanan. Sebagai laporan, pada saat rakor itu jumlah selisih ada 304.000. Pada hari ini tercatat 264.315. Jadi dalam satu minggu sudah terjadi progres entry sebanyak 40.000. Terima kasih untuk beberapa kabupaten kota yang sudah maju entry-nya. Lombok Tengah sudah masuk entry 30.000. Lombok Timur sudah masuk 20.000. Nah, mohon maaf ini untuk Lombok Utara ternyata belum bergeser. Yang lain rata-rata sudah terjadi pergeseran.
Bima juga masih sangat lambat progresnya. Jadi ada dua, yaitu Lombok Utara dan Bima itu progres untuk entry-nya masih agak lambat dibandingkan dengan kabupaten kota lainnya. Jadi kami mohon apa permasalahan yang menyebabkan keterlambatan entry, karena pada saat itu sudah disepakati ada batalion Piker Puskesmas yang memberdayakan OPD yang ada di kecamatan termasuk para guru. Waktu itu kita sepakat yang ada di desa itu guru-guru mereka ramah dengan IT sehingga bisa kita manfaatkan untuk membantu batalion Piker Puskesmas. Nah, jadi ini upaya kita untuk percepatan. Jadi minggu depan di Pulau Sumbawa akan ada percepatan vaksinasi yang dibantu dari provinsi. Kemudian lakukan analisa dan pemetaan sampai kecamatan, kemudian menyesuaikan kegiatan vaksinasi dengan waktu keberadaan masyarakat di rumah atau lakukan vaksinasi di tempat kerja. Kemudian memetakan mana yang akan dilakukan strategi door to door. Mungkin untuk lansia mungkin lebih tepat door to door, tapi untuk yang masih muda mungkin bisa dilaksanakan dengan cara yang lain. Kemudian melakukan vaksinasi di sekolah-sekolah dengan mengajak para orang tua murid pasca ulangan semester. Jadi minggu depan selesai ulangan semester, kita punya waktu 1 minggu untuk paralel mengerjakan vaksinasi di sekolah-sekolah bersama dengan tim vaksinator yang sudah dikecil-kecilkan, tidak usah terlalu besar. Karena kalau di sekolah kita latih guru untuk bisa membantu kita untuk mengentry. Ya. Kemudian di daerah bencana, Bima, Dompu, kalau ada pengungsian kita lakukan vaksinasi di tempat pengungsian. Ini adalah jadwal vaksinasi massal yang akan dilaksanakan ya di Sumbawa pada minggu depan, mulai tanggal 2 sampai tanggal 9 Desember. Kita berharap bahwa support kita untuk percepatan vaksinasi di Kabupaten Sumbawa bisa mendongkrak hasil vaksinasi di Kabupaten Sumbawa. Nah, kita melihat bahwa ini salah satunya evaluasi WSBK kemarin, bahwa tim prokes yang diturunkan sudah memetakan beberapa tempat-tempat untuk potensi kerumunan, ya, dan diurai ya diurai oleh tim prokes supaya tidak terjadi kerumunan. Ini adalah salah satu yang menyebabkan bisa terkendalinya kasus atau angka di tempat penyelenggaraan BSPK. Dan hasilnya tidak ada kasus-kasus COVID ya, COVID-19, yang ada kasus diare dan gigitan anjing. Nah, hasil sampel yang dilaksanakan dari 6.000 PCR 100% negatif, yaitu 739 pelaksanaan selama 10 hari, dan dari sampel antigen dari 5.753 hanya 1 orang yang positif atau 0,02%. Ini yang dilaksanakan oleh tim dinas kesehatan. Nanti ada yang dilaksanakan oleh tempat-tempat lain juga ternyata juga sangat sedikit positif rate kita. Nah, saya akan sampaikan tentang Omikron. Jadi ini yang sekarang sedang muncul, yaitu yang berasal dari Afrika Selatan ya, yang menularnya lebih cepat dibandingkan varian Delta. Kemudian terjadi mutasi ya di spike itu tonjolan-tonjolan yang ada di virus COVID. Nah, dan dia mempunyai laju perkembangan, laju ini jauh lebih hebat daripada Delta. Kita sudah mengalami Delta di bulan Juli. Kita cukup kewalahan mengalami penanganan Delta dari bulan Juli sampai bulan September kemarin. Sementara Omikron itu laju pertumbuhannya, penularannya jauh di atas Delta. Karena itu kita memakai prinsip mencegah lebih baik daripada mengobati. Kita bersepakat untuk jangan izinkan Omikron masuk di Nusa Tenggara Barat. Ini adalah
negara-negara yang sudah terdeteksi Omikron, termasuk Australia, tetangga kita, ya. Dan ini adalah data orang-orang dari luar negeri yang masuk ke Indonesia. Ternyata dari daerah-daerah yang sudah positif Omikron pun ternyata banyak yang masuk ke Indonesia. Ini adalah data yang dikeluarkan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan. Dari negara yang confirm maupun negara yang probable. Negara probable itu Austria, Belanda, Jerman. Bahkan Jerman pun tadi pagi saya dengar di berita sangat tinggi naiknya. Nah, ini karena itulah kenapa kita menjadi sangat hati-hati menjaga supaya jangan sampai Omikron masuk di Indonesia. Nah, ini berdasarkan SE Satgas Covid nomor 19, Satgas Covid nomor 23 tahun 2021, ada aturan-aturan yang dirubah. Jadi ada negara-negara yang tidak boleh masuk sementara ini ke Indonesia, yaitu negara-negara Afrika Selatan dan tetangganya, termasuk Hong Kong. Ya. Kemudian untuk yang boleh masuk ke Indonesia, bagi daerah dengan asal kedatangan, ini bagi WNI yang masuk di sana, karantinanya menjadi 14 hari. Sementara untuk negara-negara lain, karantina yang tadinya 3 kali 24 jam ditingkatkan lagi menjadi 7 kali 24 jam. Ini berlaku per hari ini, kalau nggak salah aturan. Nah, inilah upaya Indonesia untuk menyaring jangan sampai Omikron masuk ke Indonesia. Nah, karena itu Inmendagri tahun 2021 nomor 62 ini mulai merancang salah satu sumber dari penularan COVID-19 adalah pergerakan atau mobilisasi massa. Karena itu ini adalah timeline pengendalian COVID di libur akhir tahun. Jadi dimulai dari 10 sampai 11 November ada rapat, kemudian ditetapkan Juklak-Juknis termasuk Inmendagri tentang aturan di akhir tahun. Kemudian 23 Desember sampai 2 Januari 2022 itu berlaku penetapan PPKM level 3 di seluruh Indonesia, dan kita dalam waktu 3 minggu menjelang berlakunya wajib mensosialisasikan. Karena kenapa sosialisasi ini menjadi sangat penting? Karena kita sudah mulai terbiasa dengan keadaan yang longgar. Sementara masyarakat juga bisa melihat bahwa NTB dalam keadaan landai. Kenapa harus berlebihan melakukan ini? Nah, ini berbeda dengan pada waktu COVID masih tinggi, kita masih bisa masih lebih mudah kita mensosialisasikan. Tapi ini dengan keadaan landai, kita berlakukan PPKM level 3, maka perlu persiapan dan sosialisasi yang sangat detail. Nah, ini ada summary dari Inmendagri nomor 62, ada pengaturan di rumah ibadah atau gereja. Jadi kita lihat bahwa harus ada satgas, kemudian kapasitas maksimal 50%. Kalau memang banyak jemaatnya dilakukan secara hibrid. Untuk tahun baru dan perayaan tahun baru dan tempat pembelanjaan tidak ada perayaan tahun baru indoor maupun outdoor. Kemudian di tempat pembelanjaan gunakan Peduli Lindungi, ya, kapasitas maksimal 50%, dan perayaan tahun baru semua ditiadakan dengan menutup semua alun-alun pada tanggal 31 Desember sampai 1 Januari. Di tempat wisata juga ditutup pada tanggal 31 Desember sampai 1 Januari. Tidak ada arak-arakan, tidak ada perayaan di tempat wisata, dan dibatasi 50% kapasitasnya. Kemudian peniadaan mudik Nataru, jadi ada sosialisasi, kemudian himbauan tidak berpergian, dan pengetatan arus perjalanan luar negeri. Tadi kita sudah lihat dari SEK Satgas nomor 23. Kemudian larangan cuti bagi ASN, TNI, Polri, BUMN, dan karyawan swasta, dan untuk pekerja dihimbau untuk menunda pengambilan cuti. Untuk
mengatur mobilitas masyarakat di area wisata diharapkan diberlakukan ganjil genap. Nah, Bapak Ibu yang punya daerah wisata mungkin mulai bisa melihat mana yang akan dilakukan ganjil genap. Kemudian tes PCR dan antigen sesuai dengan tujuan dan moda transportasi dan pengawasan melalui posko checkpoint. Kita sudah punya pengalaman di WSBK dan ternyata cukup efektif. Mungkin memang dan masyarakat sudah mulai tahu bahwa harus seperti itu, bisa kita replikasi pola kerja yang kita telah laksanakan pada waktu WSBK kemarin untuk situasi PPKM pada tanggal 23 Desember sampai 2 Januari yang akan datang. Jadi kenapa dilakukan ya, karena kita tahu bahwa ternyata banyak orang yang punya keinginan dengan mudik. Nah, kemudian setelah ada sosialisasi, ada orang yang sudah mulai berpikir untuk tidak jadi mudik. Nah, jumlahnya cukup besar, ya. Nah, jumlahnya cukup besar. Pengurangan ini kalau karena kita negara dengan penduduk besar, maka kalau 10% aja 12,8% itu 19 juta, 13,5. Jadi ada berkurang keinginan itu sebanyak 4.456 tidak jadi mudik. Nah, itu akan terus dilakukan sosialisasi sampai di akhir menjelang masa pemberlakuan PPKM 3 level 3. Jadi Bapak Ibu, untuk salah satu yang penting adalah pengaktifan Satgas Covid kembali di desa. Saya kira kita sudah punya pos PPKM di desa dan 82,6% tercatat aktif di BLC di BLC, sehingga tinggal kita mengingatkan kembali teman-teman di pos PPKM yang ada di desa. Ada beberapa uraian nanti yang mungkin bisa Bapak Ibu baca tentang di darat, laut dan udara, ya. Ini nanti akan kami bagikan. Yang jelas bahwa sosialisasi adalah sesuatu hal yang penting. Bagaimana kita melakukan sosialisasi secara berkala dan masif, ya. Kemudian ini adalah kesimpulannya. Inmendagri tentang pedoman pelaksanaan pengendalian COVID di masa Nataru sudah beredar. Kemudian SE dari KL juga sudah mulai disiapkan, dan kita diharapkan mulai mengaktifkan posko pengendalian lonjakan COVID-19 menjelang Nataru, dan penyampaian narasi tunggal pada saat sosialisasi. Jadi jangan bermacam-macam. Jadi kita misalnya apa yang harus disampaikan sama dari pusat sampai daerah, sama, sehingga masyarakat tidak dibingungkan dengan berbagai narasi tentang PPKM level 3. Harus ada sosialisasi kebijakan Nataru 2021 kepada tokoh agama, pelaku ekonomi dan pariwisata, Pemda dan aparat terkait pada tanggal 20 dari sekarang sampai tanggal 20 Desember yang ada, dan Monef pada tanggal 23 Desember sampai 2 Januari. Demikian Bapak Ibu, sebagai pengantar diskusi kita pada hari ini, gambaran tentang situasi Indonesia dan Nusa Tenggara Barat yang bisa kami sampaikan. Untuk itu kami mohonkan tambahan masukan, kami mohonkan masukan dari Bapak Kapolda dan Bapak Dandim. Silakan Bapak Kapolda. Ibu Eka, Asisten 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Yang terhormat Asisten 3, Ibu Dr. Eka, yang juga saya hormati Bapak Ibu, sahabat-sahabat kepala daerah, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, Pak Danrem, beserta jajaran, adik-adik Kapolres, Dandim, Kepala Dinas OPD, dan semua peserta Zoom meeting pagi hari ini.
Saya minta maaf saya tidak bisa mengikuti kegiatan ini full karena saya akan mengikuti kegiatan upacara hari ulang tahun Kepolisian Air dan Udara pukul 10 nanti. Sehingga nanti kami akan meninggalkan ruangan ini, tetapi ada Pak Direktur Kriminal Khusus Kombes Eka dan Direktur Samapta Kombes Frido yang akan tinggal di sini. Namun sebelumnya saya izin menyampaikan beberapa slide Bapak Ibu semua. Ya, lanjut. Iya, lanjut aja. Ini sebenarnya sama dengan Ibu Eka, tetapi ini update. Alhamdulillah, data PCR kita 70,26%. Ini dosis 1, saya kira ini yang kita impi-impikan dulu. Akhirnya kita kan bisa. Kita bisa di NTB, dan ini mengalahkan provinsi-provinsi, bahkan ada Jawa Barat kalah di dalam ranking vaksinasi. Ini saya tayangkan, kita harus punya motivasi kalau kita detail, fokus, bekerja bersama, insya Allah kita bisa. Dosis kedua memang terkoreksi, tapi insya Allah kita mampu. Bukan hanya 15 Desember, saya kira mulai besok kita bisa gaspol. Tidak bisa. Lanjut. Nah, ini manualnya juga bagus kita. Sebenarnya manual bagus. Coba mundur lagi tadi. Mundur lagi. Ya, manualnya 73. Kalau 73 kita sudah di ranking 5 nasional. Kalau 73 ini kita bisa koreksi dosis 1 dan dosis 2. Apa yang disampaikan Ibu Eka, hadiah ulang tahun Provinsi NTB nanti, tanggal 15 Desember, insya Allah berbuah manis. Tetapi sekali lagi semangat kita dan kefokusan kita bersama. Tidak bisa TNI sendiri, polisi sendiri, pemerintah kabupaten kota sendiri, kita harus. Oleh karena itu saya yang menyarankan ke Ibu Wagub, Ibu Eka, bahwa kita harus ANEF dong, jangan kelamaan nggak ANEF. Nanti ini ketika kita lagi landai kita ANEF. Jangan nanti kalau udah serangan-serangan baru kita ANEF. Oleh karena itu sedia payung sebelum hujan. Lanjut saja. Nah ini secara manual positioning semuanya, alhamdulillah Pulau Lombok sudah bagus semua. Dosis satunya lebih dari 70% semua. Bahkan Mataram 100%, Lombok Utara 83, ini manual, Lombok Tengah 76, Lombok Barat 75, Lombok Timur 74, Sumbawa Barat sudah 72, 25 kota. Nah tinggal 3, Sumbawa, Bima, Kabupaten, dan Dompu. Ini harus digaspol Bapak Ibu Bupati atau yang mewakili. Tolong betul adik-adik Dandrem, adik Dandim, dan OPD terkait yang di sana, gaspol sebelum 15 Desember, sudah masuk 70% dosis 1. Dosis 2, Pulau Lombok tinggal Lotim saja. Dan saya yakin Lotim dengan manajemen vaksinasinya, dengan leadership Pak Bupati, mampu untuk mengejar, tinggal 10% lagi. Kejar. Dan Pulau Sumbawa sambil berjalan, silakan, tetapi fokus kepada dosis 1. Ini sengaja kami tayangkan lagi, Bu. Mohon maaf bukan dualisme, tetapi menguatkan apa yang dipaparkan oleh Ibu Eka tadi. Lanjut. Nah ini laju percepatan vaksinasi kita top ini. Coba lihat. Nah, bahkan pernah berapa itu angka yang atas itu, saya nggak bisa lihat. Berapa? Satu hari 88.000. Itu memecahkan rekor nasional. Jadi kenapa kita tidak mampu? Kalau kita bisa konstan di 43.000, tadi disampaikan oleh Ibu Eka, rata-rata kalau dirata-ratakan bisa 40.000 lebih. Gitu kan? Tanggal berapa? 28. Ya, 28 apa itu? Oktober. Kita mampu itu. Kenapa kita tidak mampu? Jadi laju percepatan tadi apa yang disampaikan Ibu Eka betul 309% peningkatan. Artinya kita mampu. Ya, NTB tidak kaleng-kaleng, gitu ya. NTB luar biasa sesuai dengan
kita menjadi host sebentar lagi MotoGP. Lanjut. Nah ini perbandingan Ibu Eka, terima kasih banyak, ini angin segar tadi yang disampaikan Ibu Eka. Jadi batalion Polda, saya sudah perintahkan Satgas vaksin yang dibentuk oleh Pak Gubernur agar berkolaborasi tim puskesmas sehingga kita bisa mengejar ketinggalan. Kalau misalnya selisih data, ini selisih data manual dan piker, selisihnya gapnya sedikit atau bahkan sama top, kita bisa mengejar. Saya kemarin lapor, izin Pak Dr. Fikri, Bu Eka, saya lapor ke Dr. Max bahwa kita sudah 70%, Dr. Max mengkoreksi targetnya. Tadinya dia panggil saya abang-bang, kalau bisa Provinsi NTB akhir Desember 70%. Saya bilang, sebelum Desember kita sudah 70% NTB, Dok. Terus dikoreksi targetnya. 80% deh, nah, artinya kita ditantang 80% dosis 1, gitu. Dan dosis 2 kalau ditantang, apalagi ada vaksinnya, jos. Saya kira bisa kok. Kalau kita konstan saja, paling sedikit 35.000 tembus, apalagi Lotim, Sumbawa, Gaspol, Bima Kabupaten, Bengku, dan mana lagi tadi yang masih sedikit-sedikit dosis 1-nya, saya kira kita akan mengakhiri tahun 2021 dengan angka 80%, dosis 1 dan dosis 2 50%, dan di dalamnya banyak lansia. Gitu ya, siapa dulu asisten 3 dan Kadinkesnya. Lanjut. Nah ini ranking. Jadi sengaja kami buat ranking Bu Eka, Bapak Ibu Bupati, teman-teman semua, Pak Danrem, dan Kepala Dinas OPD, dan adik-adik Kapolres dan BIM. Jadi rankingnya terlihat, ranking selisihnya. Gitu ya. Yang paling banyak selisih itu yaitu Lombok Tengah, dosis 1-nya. Nah, tolong Lombok Tengah berbenah. Ulangi, Bima Kabupaten, 36.000. Terus Lombok Tengah. Nah ini coba dipelototi, gitu. Ya kan? Terus Mataram selisih tapi malah minus, bagus, ya kan? Nah ini dosis 2 juga selisihnya banyak juga, Lombok Utara 41.000. Jadi apa yang disampaikan Ibu Eka betul. Jadi kita melakukan entry data untuk nggak habis-habis, gitu kan? Jangan lagi yang baru selisih data. Jadi yang ini kita selesaikan sampai akhir tahun, yang baru tidak ada lagi selisih. Entry datanya udah betul. Jadi target pencapaian piker ini kita buat juga, Bu. Lombok Tengah, ya kan 13.000 targetnya per hari, gitu. Lombok Utara 7.000, Lombok Barat 5.000 sekian, Lombok Timur 5.000 sekian. Selama 7 hari, ayo mainkan. Sebelum tanggal 15 sudah stop ini. Nah ini, lanjut. Nah ini sudah disampaikan ke Ibu Eka, kita harus berbahagia. Sudah ada di atas NTB, ya kan, konfirmasi positif rate-nya di bawah. Intinya nilainya secara umum baik lah NTB. Lanjut saja. Nah ini NTB ada pada level nasional di atas, dosis 1, dosis 2-nya walaupun di bawah nasional, tapi kita bisa mengejar. Lansia juga tidak memalukan sekali. Artinya harapan Nusa Tenggara Barat untuk menjuara itu ada. Tidak lagi di papan bawah, gitu kan. Lanjut. Baik, ada beberapa catatan, Bu. Yang pertama, sebelum saya izin, nanti yang harus dilakukan adalah bagaimana langkah konkret tentang surat edaran, ulangi, Inmendagri nomor 62 tahun 2021. Langkah konkretnya mungkin saran kami, Ibu Eka sudah Bapak Gubernur.
Dan ini sangat tergantung oleh Bapak Ibu yang punya wilayah, sahabat-sahabat saya, bupati, wali kota. Tentang apa langkah konkretnya itu? Pengaturan rumah ibadah, pengaturan perayaan tahun baru, pengaturan di tempat-tempat wisata. Mesin-mesinnya siapa? Mesin-mesinnya banyak, ada TNI di situ, ada Pak Dandimnya, ada Pak Kapolresnya, ada organisasi kepemudaannya, ada komunitas perhotelannya, wisatanya, ada para ulama dan lain sebagainya. Saya dorong untuk segera konsolidasi, jangan nunggu-nunggu. Semakin banyak kita konsolidasi duduk satu meja, semakin sempurna kegiatan tersebut, perencanaan semakin baik. Itu sebenarnya yang saya dorong. Dari Polda pasti akan membreakdown juga, tetapi yang paling penting adalah bagaimana wilayah-wilayah tersebut. Kita pakai prinsip overestimate saja, bukannya terlalu ketakutan, tetapi overestimate. Silakan saja nanti Bapak Ibu Bupati diskusi, tapi pesan saya jangan menganggap ini remeh. Jangan sampai dari Nusa Tenggara Barat timbul klaster Nataru. Nah, ini yang harus kita rembukkan. Lebih baik daripada. Saya sepakat sosialisasi merupakan hal yang paling penting, single windows. Tolong sosialisasikan, nanti medianya bagaimana, ya kan? Bagaimana pesannya, ini yang harus disampaikan. Terima kasih, kemarin saya sudah bermohon kepada Bapak Kapolri, Arkampolri sudah di sini, bukan mengakhiri tetapi secara ofisial. Program kolaboratif Kampung Sehat 2 sudah kita tutup, dan ini adalah sedikit sebenarnya dari penghargaan yang Bapak Gubernur, Pak Danrem, Pak Kapolda berikan kepada semua Bapak Ibu, sahabat-sahabat dari kabupaten kota sampai dengan pedesaan. Saya tahu yang kerja adalah Bapak Ibu semua, dan ini adalah kerja-kerja kemanusiaan. Dan apa yang disampaikan oleh Bapak Kabaharkam, saya dan Pak Gub dan Pak Danrem kemarin itu adalah buah daripada kerja-kerja, dan insya Allah apa yang diberikan basicnya adalah saintifik, nilainya adalah beberapa dosen akademisi dari universitas yang terkemuka di NTB, dan insya Allah itu objektif dan bersifat independen. Saya kira saya sengaja menyelipkan tentang kampung sehat. Kenapa pula kampung sehat ditutup pas landainya COVID? Ini adalah berkah dari Allah SWT. Terus juga yang lebih berkah lagi, WSBK kita dinilai luar biasa dan berhasil dari segala aspek. Bahkan tadi pagi saya membaca Detikcom, seorang pengacara mantan pimpinan KPK berbicara bahwa Jakarta akan mencontoh bagaimana keberhasilan WSBK dari dua variabel. Yang pertama variabel protokol kesehatan tanpa ada klaster, itu kan. Yang kedua variabel keamanan. Saya kira demikian. Saya minta maaf saya tidak bisa mengikuti kegiatan ini. Terima kasih banyak atas waktu, ruang, dan kita harus betul-betul meluangkan waktu untuk masyarakat Provinsi NTB dan masyarakat di kabupaten kota lain, karena sahabat-sahabat saya, bupati, wali kota, itulah yang harus diemban oleh Bapak Ibu, sahabat-sahabat bupati, wali kota, karena amanah daripada jabatan, amanah kepercayaan rakyat, esensinya adalah kita kembalikan untuk kepentingan rakyat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kapolda untuk beberapa highlight yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan Bapak Danrem untuk menyampaikan arahan. Baik, terima kasih Ibu Asisten 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Yang terhormat Bapak Kapolda Nusa Tenggara Barat, Kakanda Irjen Pol Iqbal, yang kami hormati Ibu Asisten 3, yang kami hormati dan kami banggakan para bupati dan wali kota se-Nusa Tenggara Barat atau yang mewakili, yang saya banggakan juga adik-adik Kapolres dan adik-adik Dandim dan para pejabat-pejabat yang mengikuti PIKON yang berbahagia. Bapak Ibu sekalian, mungkin tadi sudah banyak yang dipresentasikan oleh Ibu Asisten 3 maupun Bapak Kapolda. Intinya penanganan COVID-19 di NTB ini sangat signifikan pencapaiannya. Dan saya atas nama pribadi maupun komando memberikan apresiasi dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada seluruh kepala daerah. Karena ini semua bisa bekerja, bisa berjalan atas kinerja maupun tugas-tugas yang luar biasa yang dilakukan oleh para kepala daerah beserta jajarannya. Kami TNI juga tidak bisa akan bekerja maksimal tanpa disupport oleh teman-teman yang dari kepala daerah maupun teman-teman Polri. Kemudian dengan hal tersebut, namun saya ada sedikit atensi ataupun penekanan terkait keberlanjutan supaya NTB ini tetap kondusif khususnya kaitan dengan COVID-19. Coba ditayangkan slide-nya. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa atensi penanganan COVID-19 di NTB. Yang pertama, sesuai dengan presentasi Ibu Asisten 3 dan Pak Kapolda, agar meningkatkan vaksinasi dosis kedua untuk jajaran Pulau Lombok. Mohon maaf nih ya, vaksinasi dosis kedua. Jadi masih banyak yang pencapaian vaksinasinya di dosis kedua. Kemudian untuk Pulau Sumbawa, ini juga masih banyak yang di bawah 70% untuk vaksinasi dosis pertama. Kami harapkan Pulau Sumbawa agar meningkatkan pencapaian vaksinasi dosis pertamanya di atas 70%. Hal ini karena apa? Karena nanti pada saat MotoGP diharapkan NTB itu sudah pencapaian vaksinasinya secara menyeluruh baik dosis 1, dosis 2 di atas 70%. Kemudian yang terkait hal tersebut, kami menghimbau kepada masing-masing pemerintah daerah, mungkin diawali dari provinsi, dibuat kebijakan wajib vaksinasi dosis kedua. Mohon maaf Bapak Ibu, karena pengalaman kemarin kita bertugas, hasil informasi dari para Dandim, apabila ada kebijakan wajib vaksinasi, contoh adanya BLT, ambil BLT wajib melaksanakan vaksinasi dosis pertama. Itu mau nggak mau, suka nggak suka, mereka harus vaksinasi sehingga pencapaian vaksinasinya cukup tinggi. Nah, saran saya kaitan dengan vaksinasi dosis kedua ini, itu juga diberlakukan syarat-syarat contoh untuk penerbangan. Penerbangan baik masuk dan keluar wajib dosis kedua, kami sarankan seperti itu, maupun penyeberangan kapal, maupun penyeberangan darat dan lain sebagainya, sehingga ada konsekuensi kewajiban masyarakat untuk melaksanakan vaksinasi dosis kedua. Sementara saat ini yang baru ditetapkan adalah vaksinasi dosis pertama. Kemudian tambahan lagi bagi TNI Polri ataupun PNS itu remunerasinya juga bisa diambil kalau sudah dosis kedua. Saran saya seperti itu. Jadi ini mewajibkan unsur-unsur masyarakat maupun TNI Polri maupun pemerintah daerah wajib melaksanakan dosis kedua sehingga pencapaian dosis kedua kita meningkat. Dan yang keempat, sesuai dengan data yang ada, memang dosis manula, pencapaian dosis vaksinasi untuk manula kita berada di papan tengah. Alangkah baiknya ini ditingkatkan karena apa? Karena hasil evaluasi dari teman-teman dinas kesehatan dan lain sebagainya, banyak pasien yang meninggal dunia itu yang manula. Jadi banyak yang meninggal karena manula. Oleh karena itu
kami menyarankan untuk ke depan memprioritaskan vaksinasi untuk manula, baik dosis 1 maupun dosis 2. Kemudian yang kelima, agar mulai saat ini dilaksanakan dicicil pendataan anak-anak usia di bawah 12 yang akan divaksinasi dalam waktu dekat. Nah, sesuai dengan instruksi dari pemerintah, mungkin dalam waktu dekat kita akan melaksanakan vaksinasi untuk anak-anak kita yang usia di bawah 12 tahun. Ini tolong dari sekarang sudah mulai didata, sudah disiapkan, sehingga nanti pada pelaksanaan sudah tidak susah lagi pelaksanaannya. Kemudian yang keenam, kami mengingatkan agar ditingkatkan kemampuan penginput data PIKER. Tadi sudah dipaparkan oleh Bapak Kapolda dan Ibu Asisten 3 bahwa selisih data PIKER cukup tinggi tadi, ya. Selisih data PIKER cukup tinggi, khususnya di Lombok Tengah, kemudian di Bima dan lain sebagainya. Tolong ini ditindaklanjuti oleh masing-masing kabupaten kota. Kemudian yang berikutnya, yang ketujuh, kami mengingatkan agar meningkatkan pengawasan dan pengetatan pintu-pintu masuk Nusa Tenggara Barat, baik via darat, laut, dan udara, dihadapkan dengan adanya varian baru, yaitu Omikron yang berkembang di Eropa dan Afrika. Dan saat ini dari informasi Ibu Kadis, bahwa informasi Ibu Asisten sudah sampai di di Australia dan di Hong Kong yang terdekat. Nah, ini tidak menutup kemungkinan, ini pembelajaran dulu dari Wuhan di awal tahun 2019 masuk di Indonesia, sampai di Indonesia bulan Februari atau Maret, lebih kurang 2-3 bulan sampai di Indonesia dari Wuhan. Nah, ini tidak menutup kemungkinan Omikron juga akan datang dalam waktu 2 atau 3 bulan sampai ke wilayah kita. Ini perlu kita antisipasi. Dan data dari Omikron kami tadi baru browsing internet. Gejala Omikron ini informasi dari Dr. Angela Cortez, analisis kesehatan Afrika, bahwa Omikron ini gejala-gejalanya tidak seperti COVID yang lalu-lalu, terlalu berat. Namun gejalanya lebih ringan, seperti orang batuk pilek, yaitu data-datanya adalah kelelahan ekstrim, demam, pegal-pegal, nyeri tubuh, sakit kepala, keringat dingin pada malam hari, pilek, dan tenggorokannya gatal. Nah, Omikron ini tidak ada batuk-batuk dan tidak ada hilang penciuman seperti orang pilek biasa. Namun sebarannya 500 kali dari varian Delta. Ini tolong diwaspadai. Untuk para pejabat yang ada di wilayah, khususnya di pelabuhan-pelabuhan, di bandara, dan di stasiun-stasiun bus dan lain sebagainya, perlu ada pengetatan-pengetatan dengan kegiatan PCR maupun rapid antigen secara random di pelabuhan maupun di bandara maupun di stasiun-stasiun bus secara random. Kemudian yang terakhir, ke-8, sesuai dengan instruksi pemerintah, pada libur Nataru agar ASN, TNI Polri, dan seluruh masyarakat tidak melaksanakan mudik dan perayaan tahun baru. Ini sudah ada perintahnya dan kita segera menindaklanjuti dengan petunjuk dari pemerintah pusat dengan bentuk peraturan apapun instruksi-instruksi yang di lingkungan daerah kita masing-masing. Kemudian yang terakhir, disarankan sesuai dengan petunjuk dari Bapak Kapolda tadi agar diaktifkan kembali Satgas COVID-19 di seluruh Nusa Tenggara Barat. Kami sarankan diawali dengan kegiatan apel 3 pilar di masing-masing kabupaten kota pada awal Desember 2021. Dan kami rencanakan nanti untuk mengaktifkan kembali Satgas COVID-19 tingkat provinsi akan kami laksanakan apel 3 pilar pada tanggal 6 Januari 2021 di Makorem 162 Bakti.
Mungkin ini Ibu, Bapak-Bapak, Ibu sekalian, atensi penanganan COVID-19 ke depan agar NTB tetap kondusif dengan situasi yang nyaman, COVID-nya juga bisa terkendali, sehingga kita bisa melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Demikian penekanan dari kami, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Danram. Jadi kita apel 3 pilar rencananya Senin besok ya Pak Danram ya, tanggal 6 Desember. Ya betul Bu. Ya, Senin besok. Bapak Ibu, Bupati, Wali Kota, Kapolres, dan Dandim serta seluruh anggota Satgas Nusa Tenggara Barat. Demikian beberapa paparan yang sudah disampaikan. Kita buka untuk ruang diskusi bagi kesiapan penyelenggaraan level 3, PPKM level 3 di akhir Desember, ataupun ada hal-hal lain yang mungkin perlu disampaikan pada kesempatan kami. Persilahkan. Belum ada yang raise hand. Nah, mungkin kami berikan kepada Lombok Utara. Lombok Utara, Bapak Ibu. Lombok Utara secara prestasi vaksinasi bagus, tetapi dari sisi selisih antara manual dan piketnya cukup besar, dan setelah seminggu kita lakukan percepatan, belum ada kemajuan yang berarti. Nah, mungkin ada hal-hal yang akan disampaikan dari Lombok Utara. Oh ya, angkat tangan Lombok Barat, silakan Lombok Barat dulu. Setelah ini Lombok Utara siap-siap. Lombok Barat. Siap. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Asisten 3. Kami di Lombok Barat dalam rangka mengantisipasi situasi terakhir dan petunjuk arahan dari Pak Kapolda, Pak Danrem tadi, kami rencanakan untuk apel siaga Jumat atau Senin. Ini yang sudah kami rencanakan dengan tim yang ada di Kabupaten Lombok Barat. Nah, dan kami sudah melaksanakan rapat untuk itu. Kemudian yang berikutnya Bu Asisten terkait dengan rencana kita untuk menjadikan NTB bisa di atas 80%, khususnya kami di Lombok Barat siap untuk membackup semua itu. Hanya saja perlu kami dibantu terkait dengan vaksin seperti biasa. Masalah kita ini adalah vaksin. Ketika kita menggerakkan masyarakat ini untuk secara masif bergerak menuju ke tempat vaksin, jangan sampai persoalan klasik yang sudah ini terulang kembali. Kemudian yang kedua, kami juga sedang berupaya maksimal untuk mempersempit selisih data antara yang sudah divaksin dengan yang masuk di dalam aplikasi. Nah, di sini dari Batalion Piker sedang berupaya terus-menerus bersama dengan dari Dukcapil dan tim yang lainnya untuk memperkecil selisih data itu dari hari ke hari. Insya Allah pada saatnya semua akan menjadi lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekda atas kesiapan Lombok Barat. Untuk vaksin, tadi Pak Kapolda sudah melakukan komunikasi personal dengan Bapak Dirjen P2P Kementerian Kesehatan. Artinya kita kembalikan lagi, nanti Dinas Kesehatan Provinsi akan mengajukan permohonan vaksin dengan target 80%, kan kita berubah hitungannya. Kami akan segera ajukan permohonan vaksin untuk mencapai 80%, sehingga masalah logistik yang menjadi masalah logistik yang selama ini menjadi masalah klasik bagi kita. Jadi di NTB ini rata-rata kan masalahnya adalah logistik, ini bisa kita minimalkan.
Dan memang untuk minggu-minggu ini logistik banyak kita dorong ke Pulau Sumbawa. Terus terang Pak Sekda, banyak kita dorong ke Pulau Sumbawa karena memang Pulau Sumbawa rata-rata masih kisarannya masih di bawah 70%, sehingga logistik dan pergerakan untuk minggu ini kami arahkan banyak kita dorong ke Pulau Sumbawa. Tetapi semoga permintaan tambahan vaksin dari Nusa Tenggara Barat terkait dengan ketentuan kita harus 80% bisa segera dipenuhi oleh Kementerian Kesehatan. Demikian Pak Sekda. Lanjut. Sumbawa silakan Pak. Terima kasih Bu Asisten. Mohon izin Pak Bupati dan Bu Wakil belum bisa bergabung. Saya Ayu Suharmaji, Asisten 2 Sekda Sumbawa. Bersama kami ada Pak Kapolres, Pak Kesehatan, Kepala BPBD. Dan saya ingin laporkan adalah bahwa Sumbawa untuk saat ini sampai dengan 1 Desember yang terkonfirmasi adalah 10.699 orang. Kasus meninggal 146 yang saat ini dirawat di RSMA, Rumah Rujukan Provinsi Rumah Sakit, 1 orang Bu. 1 orang. Itu kondisi. Nah, terkait dengan vaksin sampai dengan 1 Desember pukul 4, total dosis 1 adalah 59,5%. Sedangkan dosis 2 28,82%, sehingga total keseluruhan 59,35% dari target 386.410 jiwa. Dan untuk stok vaksin kami saat ini adalah 66.966 dosis yang hari ini akan didistribusikan ke 30 lokasi pelaksanaan vaksin. Nah, untuk menghadapi Natal dan Tahun Baru, kami menunggu saya kemarin, tapi karena diralat oleh Menko PMK, rancangan kami adalah untuk melibatkan seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan karena ini adalah merupakan upaya-upaya kami. Satu sisi Pemkab Sumbawa masih cukup, dan kami akan melakukan Pemda untuk 70% di Desember, dan mudah-mudahan kami melalui kesempatan ini juga kepada Bupati, karena nanti hari Jumat akan ada kegiatan pembagian pipa di Kabupaten Sumbawa untuk NTB. Terima kasih Bu Asisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asisten. Ya, minggu depan jadi dimulai diawali dengan masa pembagian pipa, dilakukan gerakan vaksinasi. Tambahan gerakan vaksinasi yang satu minggu Pak, tadi jadwal sudah kita bagikan khusus untuk Kabupaten Sumbawa, sehingga kita harapkan bisa membantu meningkatkan. Silakan Bapak Ibu, bahan sudah kami bagikan melalui chat ya di kolom. Silakan. Saya mau dengar dari Lombok Utara, karena PR-nya Lombok Utara ini dari sisi manual 83%, tetapi sangat rendah, sangat disayangkan ini. 50.000, 200 ribuan. Terima kasih. Saya mewakili dari Lombok Utara. Saya menjawab yang disampaikan oleh Ibu, bahwa untuk percepatan capaian untuk mempersempit selisih antara manual dengan piket, kami sudah berupaya untuk membicarakan dengan pemerintah daerah, membuat tim lagi untuk piketnya. Nah, rencana kami akan berkoordinasi dengan Dinas
Dikbudpora untuk membentuk tim lagi membantu puskesmas dalam PIKER. Nah, ini masih belum kami bicarakan karena kami belum bertemu membicarakan itu dengan Pak Sekda. Karena kendala Bapak Kepala Dinas masih ikut pansel gitu. Insya Allah waktu dekat sebelum tanggal 15 tim ini akan terbentuk sehingga percepatan untuk entry PIKER itu akan segera. Mungkin yang bisa kami sampaikan terkait dengan target capaian kami tidak jauh berbeda yang disampaikan oleh Bapak Kapolda tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat teman-teman di Lombok Utara. Saya bersama saya ada teman dari Kapolres Lombok Utara. Nanti setelah ini silahkan diselesaikan secara adat. Sangat sayang soalnya Bapak Ibu peluangnya sudah bagus, tetapi kalau pikernya tidak bagus juga sayang gitu loh. Sekian 50.000 dari 280.000 itu banyak. Kalau 50, kenapa pembaginya 1.300.000, tapi kalau untuk Lombok Utara 50.000 dibagi 280.000 itu hampir 20%, Pak. Jadi sangat sayang kalau tidak diindikan. Sesuai kesepakatan target tanggal 15 Desember. Kami persilakan dari kabupaten kota lain. Ibu Asisten 3 itu. Ibu Asisten 3. Ya, dari mana ya? Dari Danrem, Bu. Dari Danrem. Ya gimana Pak Danrem? Itu untuk Lombok Utara. Saya bersaran nanti anggota Batalion PIKER Korem, mohon yang lain di mute. Anggota Batalion PIKER Korem mungkin mulai besok atau lusa saya akan kirim ke Lombok Utara untuk menyelesaikan atau membantu input data PIKER yang ada di Lombok Utara. Nanti Dandim, Kota Mataram menyiapkan akomodasinya saja di Koramil Tanjung untuk anggota batalion yang akan membantu input data PIKER di Lombok Utara. Itu saja Bu, nanti kami follow up segera Bu dari Korem. Ya, terima kasih Pak Danrem atas supportnya. Teman-teman Lombok Utara sudah dapat doping dari Korem, silahkan dimanfaatkan seoptimal mungkin. Tapi yang penting juga Batalion PIKER Puskesmas harus diperkuat. Ini dari Batalion PIKER yang bantuan Korem menyelesaikan yang 50.000. Tetapi kan proses vaksin berjalan terus, jangan sampai ada tambahan selisih lagi. Jadi Batalion PIKER Puskesmas tetap diperkuat agar begitu selesai vaksinasi data langsung entry ke dalam PIKER. Kalau memang tempatnya tidak artinya dari sisi sinyalnya tidak bagus, nah siapa yang bertugas untuk segera mengentry pada saat sudah sampai di puskesmas atau di tempat yang ditetapkan sebagai tempat entry. Terima kasih Pak Danrem, terima kasih dari Lombok Utara. Untuk Satgas Kabupaten kota yang lain? Lombok Timur, Bu. Lombok Timur, silakan Pak Bupati, silakan Pak Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kapolda, Pak Danrem, Ibu Asisten, rekan-rekan dari kabupaten kota yang saya hormati. Yang pertama kami laporkan bahwa tanggal 18 Desember yang akan datang, Lombok Timur menjadi tuan rumah lomba balap sepeda internasional dari Sambelia menuju Sembalun. Nah, oleh karena itu, kaitannya dengan vaksin, Bu Asisten, kami berharap bahwa dua kecamatan ini kita akan
laksanakan vaksinasi sampai dengan 100% sebelum tanggal 18 Desember yang akan datang sebagai prioritas. Sehingga pelaksanaan lomba balap sepeda internasional ini tidak mengalami hambatan yang berkaitan dengan masalah-masalah vaksin ini. Memang disadari bahwa setelah 75% hampir ini, Ibu Asisten, kita sudah mengalami kesulitan mencari masyarakat kita yang mau divaksin secara sukarela. Nah, sekarang kita harus jemput bola dengan menggunakan sarana prasarana yang ada, mengerahkan semua personil yang ada, baik TNI, Polri maupun ASN yang ada di tingkat ke desa, kelurahan sampai dengan kecamatan. Namun demikian, itu tidak menjadi masalah bagi kami di Lombok Timur karena kami sudah siap untuk melaksanakan itu. Tinggal permasalahan intinya adalah hanya vaksin itu, Ibu Asisten. Dan masalah selisih data ini, insya Allah kita akan segera selesaikan. Kami sudah menambah tenaga personil dari Dinas Kependudukan Dukcapil, Kependudukan dan Catatan Sipil, di samping juga mengerahkan rekan-rekan honorer dari ASN yang ada untuk membantu pelaksanaan pendataan ini, serta menambah juga jumlah tenaga yang ada di puskesmas, sehingga selisih data 20% ini mudah-mudahan segera dapat kita selesaikan. Demikian Bapak Kapolda, Pak Danrem, Bu Asisten, terima kasih atas petunjuk Bapak Ibu pada awal ini. Insya Allah akan menjadi pedoman dan rujukan kami dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bupati, saya barusan ngecek ke ini, ke Dinkes. Ada stok sekarang di ini 13.600 dosis. 13.600 dosis yang belum diambil di gudang provinsi, Pak Bupati. Jadi ada 13.600 jatahnya Lombok Timur yang belum diambil di gudang provinsi. Jadi ini kita harapkan bisa untuk support 2 kecamatan yang dimaksud untuk menjadi 100%. Dan sebagai catatan Pak Bupati, karena ini event internasional, mungkin bisa dimanfaatkan pola yang ditetapkan kemarin di WSBK. Karena pola ini ternyata sudah terbukti mencegah terjadinya klaster baru pada kegiatan atau event yang mengumpulkan orang banyak. Dan memang perlu sosialisasi, terutama dalam hal pemanfaatan peduli lindungi. Tetapi dengan support kita semua, seperti pengalaman WSBK, ternyata masyarakat kita cukup dewasa mereka. Dan mereka ternyata dia paham bahwa ini memang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya penularan. Jadi tidak banyak protes yang kami terima selama pelaksanaan WSBK terkait dengan hal penerapan prokes. Mereka kalau ditegur juga menerima teguran yang kita berikan, yang tidak bisa masuk karena tidak sesuai dengan prokes, tidak bisa masuk peduli lindungi juga menerima bahwa yaitu risiko dari tata tertib yang memang diadakan pada skala internasional. Mungkin itu masukan kami untuk penyelenggaraan lomba balap internasional di Lombok Timur. Terima kasih Pak Bupati Lombok Timur. Terima kasih Bu, terima kasih. Selanjutnya dari kabupaten lain, dari Dompu sudah unmute kelihatannya. Silakan Dompu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang kami hormati Bapak Kapolda, Bapak Danrem, Bu Asisten. Kami langsung saja menginformasikan bahwa untuk perbedaan data manual dengan KPCPN, ya memang kami masih sekitar 9.077. Tetapi kami tetap berupaya terus. Sampai hari ini kerjasama dengan Polres Dompu, kami tetap melakukan input dan tentu kerjasama dengan Dukcapil juga, karena kebanyakan terjadi kesalahan NIK dan sebagainya itu yang perlu kami minimalisir. Selanjutnya,
karena di Dompu pada saat sekarang ya lagi musim tanam, tentu pada pagi hari masyarakatnya tidak ada di rumah kebanyakan. Kami merubah waktu vaksinasinya itu dilakukan pada sore hari bahkan sampai malam hari. Itu upaya kami yang kami lakukan. Sedangkan untuk anak sekolah kami tetap kejar pada pagi hari. Selanjutnya terkait dengan peningkatan cakupan, kami sudah targetkan masing-masing puskesmas kami untuk mengejar dalam waktu 20 hari sampai dengan 25 hari terakhir sampai mencapai 70% bahkan lebih dari itu yang kami harapkan. Jadi ada strategi-strategi yang kami lakukan. Tentunya kami tetap menekan teman-teman untuk tetap bekerja sampai mencapai target yang ditentukan. Jadi sudah 3 hari terakhir ini pencapaian kami dalam sehari itu berkisar antara 2.000 sampai dengan 3.000. Jadi kami perkirakan sampai 31 Desember itu mudah-mudahan bisa tercapai sampai 70% atau lebih dari itu. Mungkin itu beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Dompu. Cukup bagus progresnya. Semoga apa yang ditargetkan bisa tercapai. Stok vaksin masih cukup ya dari Dompu, Pak? Masih kemarin ya, baru kemarin di dropping katanya Pak Badar di sebelah saya. Masih ya, alhamdulillah. Jadi kita harapkan beban-beban yang kemarin masih menjadi beban kita, karena memang sekarang yang di bawah 70% tinggal beberapa kabupaten yang di Pulau Sumbawa. Jadi ini kesempatan untuk percepatan di Pulau Sumbawa pada minggu-minggu ini. Terima kasih Kabupaten Dompu. Selanjutnya dari Satgas Kabupaten Kota yang lain, ada hal-hal yang perlu disampaikan. Mungkin yang perlu kita, ini kan sosialisasi ini loh, sosialisasi PPKM 3 ini bukan hal yang mudah Bapak Ibu. Karena kita sosialisasi mau menghambat pergerakan orang di tengah situasi landai. Kalau kemarin di tengah situasi yang tinggi, orang maklum. Di tengah situasi landai, kita harus mensosialisasikan pembatasan gerak selama seminggu. Nah, ini yang memang perlu menjadi pemikiran kita bersama, yang dimaksud dengan satu narasi, ya, satu narasi tadi, bagaimana kita berbahasa bahwa mencegah lebih baik dari mengobati. Masalah Omikron yang harus ditekankan, bahwa yang kita hindari adalah masuknya Omikron dan menyebarnya Omikron di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan penyebarannya itu melalui perkumpulan-perkumpulan dan pergerakan. Itu yang perlu kita sampaikan kepada Bapak masyarakat kita. Kita akan akhiri pertemuan ini jam 10.30 Bapak Ibu sekalian. Mungkin masih ada lagi yang perlu disampaikan oleh Bapak Ibu dari Satgas. Dari Sumbawa Barat, Pak Bupati, saya lihat hadir. Cukup? Cukup. Ya, terima kasih. Kemudian yang kemarin mengalami bencana dari Kota Bima atau Bima, mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan. Kota Bima tidak terkendala masalah vaksin terkait dengan banjir yang berulang-ulang, Pak Sekda. Enggaknya ada Sekda. Clear? Kota Mataram, Pak Asisten, bagaimana? Siap. Prinsip Kota Mataram tinggal menindaklanjuti Bu Asisten sesuai dengan arahan yang tadi.
Dan prinsipnya untuk Nataru kami akan memberlakukan kembali semua yang pernah kami berlakukan pada tahun baru tahun 2021 yang lalu. Sehingga keseluruhan dari instruksi Menteri Dalam Negeri itu akan apply kami terapkan di Kota Mataram, dan kami sudah mulai sosialisasi melalui Dinas Pariwisata dan stakeholder lainnya termasuk Dinas Kominfo mengenai skenario untuk menzerokan acara malam tahun baru pada space-space publik yang ada, termasuk juga untuk menutup semua tempat-tempat wisata seperti yang pernah kami berlakukan kemarin. Nah, yang kami membutuhkan kepastian itu, Bu Asisten, adalah berkaitan dengan surat kami terdahulu mengenai penyesuaian angka yang berkaitan dengan target sasaran vaksinasi kita. Kalau kita mengacu kepada angka yang memang kami usulkan sesuai dengan real yang ada di Dukcapil itu, maka progres capaian kita di Kota Mataram melampaui. Meskipun yang target lama juga kami sudah melampaui, tetapi memang di lapangan petugas kita agak sedikit kesulitan untuk mencari warga masyarakat kita yang belum divaksin. Akibat memang real data yang ada itu adalah seperti yang kami sampaikan pada surat kami terdahulu. Saya kira itu. Salam hormat Bapak Wali Kota. Kebetulan ada agenda berikutnya barusan sehingga beliau tidak bisa melanjutkan dan kami diminta untuk sampai akhir mengikuti webinar ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asisten. Jadi 2 surat dari Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Tengah tentang penyesuaian target yang real itu sudah kita teruskan ke pusat. Tetapi kelihatannya pusat ini akan menghitung di belakang kayaknya Pak. Jadi dia minta kita tetap saja bekerja sesuai dengan apa yang harus kita kerjakan. Perhitungan-perhitungan ini kayaknya sepertinya akan dilakukan di akhir nanti setelah ini. Jadi artinya jangan menjadikan itu, ini kok saya permintaan saya tidak dikabulkan, tidak kelihatan. Pusat arahnya seperti itu Pak, tetap saja kerjakan, nanti kita akan perhitungkan di akhir. Jadi sudah ada 2 kabupaten memang yang mengirim, yaitu Kota Mataram sama Kabupaten Lombok Tengah untuk penyesuaian target tersebut. Jawaban ini mungkin juga bisa kami sampaikan untuk Kabupaten Lombok Tengah yang mungkin juga akan bertanya tentang kelanjutan surat yang sama seperti yang sudah diberikan oleh Kota Mataram. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, apabila tidak ada lagi hal-hal yang akan kita diskusikan, sekarang sudah pukul 10:25 menit, maka kita sudah berada di penghujung dari ANEF pada minggu ini, yang tanggal 1 Desember 2022. Mungkin kita akan ada ANEF lagi 10 atau 15 hari yang akan datang setelah proses apel siaga dan lain-lain persiapan menuju tahun baru berjalan. Kita akan mengevaluasi beberapa poin kesepakatan yang sudah kita bicarakan pada hari ini. Pertama, kita akan melihat progres dari vaksinasi. Kedua, progres dari entry hasil vaksinasi, yaitu selisih dari manual dengan yang ada di PIKER. Ketiga, kita mengevaluasi proses sosialisasi menyambut PPKM level 3 pada Natal dan Tahun Baru. Dan keempat, persiapan menuju libur Natal dan Tahun Baru. Itulah topik yang akan kita bicarakan pada ANEF yang akan datang. Jadi inilah hal-hal yang perlu disiapkan. Ada satu tambahan lagi sebelum kita tutup, terkait dengan persiapan menuju vaksinasi anak usia sekolah. Dan keinginan untuk melakukan PPTM secara menyeluruh. Jadi Bapak Ibu, kalau untuk remaja kita lihat vaksin sudah 80%, tetapi anak-anak kan belum. Yang mohon dari Satgas mengingatkan kepada Kepala Dinas Pendidikan setempat, surveillance sekolah hampir tidak berjalan sama sekali. Padahal PTM parsial sudah berjalan.
Kita belajar dari pengalaman Tangerang dan Provinsi Riau. Begitu PTM total berjalan, maka timbul klaster-klaster sekolah. Maka yang ingin kami ingatkan, mulailah sekolah ini melakukan surveillance, dan hasil surveillance sekolah ini yang kita jadikan dasar untuk diberlakukannya PTM menyeluruh atau tidak. Jadi kita belajar dari kabupaten, kota, provinsi yang sudah lebih dulu menyelenggarakan, dan ternyata angka positif rate itu dari 30% sekolah yang disurvei, dilakukan pemantauan, 30% sekolah angka positif rate-nya adalah 5% sesudah dilakukannya PTM menyeluruh. Jadi ini perlu menjadi warning. Kita kalau ingin melakukan PTM secara menyeluruh harus betul-betul siap agar tidak terjadi klaster baru di dunia pendidikan. Lebih baik repot di depan daripada repot di belakang. Ini tambahan catatan dari kami terkait dengan persiapan PTM menyeluruh di beberapa daerah, karena sudah level 1, memang betul boleh, tetapi Satgas, catatan kami, Satgas sekolah belum optimal, terbukti dengan tidak adanya yang melakukan surveillance sekolah. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih untuk semua kehadiran, peran aktif, dan sumbang saran selama ANEF pada pagi hari ini. Kita sama-sama berdoa, semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah SWT. Semua yang kita harapkan, semua yang kita kerjakan bisa mencapai tujuannya, yaitu demi kemaslahatan masyarakat Nusa Tenggara Barat menuju Nusa Tenggara Barat gemilang. Kami tutup ANEF pada hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.